Hai bioskoper, apa kabar kalian semua di masa pandemi ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan 3M. Kali ini Bioskop Jadul akan menceritakan salah satu film koboi terbaik di zamannya, High Noon. Rilis pada tanggal 24 Juli 1952, disutradarai oleh Fred Zinnemann dengan bintang utama Gary Cooper, Grace Kelly, Kathy Ruado, Lloyd Bridges, Ian McDonald. Dalam film ini dikisahkan seorang Marshall yang ditinggalkan dan sendirian, bahkan menunda bulan madu dengan istrinya untuk tinggal menghadapi mantan musuh bebuyutannya, seorang pembunuh yang telah dibebaskan bersyarat. Tanpa basa-basi kita langsung saja masuk dalam ceritanya. Film ini dibuka saat para nekat berkumpul di pinggiran kota. Di suatu pagi musim panas yang terik, para geng memasuki kota kecil Hadleyville yang tenang dan gersang. Penembak jitu itu lewat dekat gereja kota saat lonceng gereja berdentang di minggu pagi pertanda ibadah akan dimulai. Mereka dikenali secara tidak menyenangkan oleh seorang wanita Spanyol tua yang melintas, seorang pemadam kebakaran, dan penduduk lain di luar Ramirez Saloon. Salah satu dari ketiganya bernama Ben Miller mengendarai kudanya dan tak terkendali menuju tanda bertuliskan Marshall. Para pengendara kuda itu melewati jendela ruang sidang kota, tempat ritual sosial pernikahan sedang dalam persiapan. Hakim Persimetrik akan menikahkan mantan Marshal kota, Parubaya, Will Kane, dan seorang gadis muda, Quick yang cantik, Amy Fowler. Berita menyebar dengan cepat tentang anggota geng yang diidentifikasi oleh tukang cukur sebagai Ben Miller, James Pierce, dan Jack Kobe. Pukul 10.35, ketiganya tiba di peron stasiun kereta kota yang sepi tepat ketika kepala stasiun membaca telegram yang mengganggu. Salah satu dari mereka bernama Pierce yang tak sabar dan bermuka masam bertanya kepada kepala stasiun apakah kereta siang tepat waktu? Ya, tepat waktu, kata kepala stasiun. Mereka berencana untuk bersatu kembali dengan pemimpin mereka yang telah mendapat pengampunan. Saudara laki-laki Ben bernama Frank akan tiba siang hari dengan kereta untuk membalas dendam pada Marshal kota. Until death do you part. I do. Till death do you part. I do. Kembali ke ruang sidang, Kane dan Amy sedang mengucapkan janji nikah. Para tamu adalah senior kota, Jonas Henderson, pembawa cincin, mantan Marshal, Martin Howe, dan teman baik Kane, Sam Fuller, dan istrinya Mildred. Setelah mereka disahkan sebagai suami istri, mereka mendapat ruang privasi. Kane pun menegaskan janjinya akan melakukan yang terbaik untuk istrinya. Marshal baru dan lebih muda untuk menggantikan Kane diharapkan tiba besok hari. Kemudian Henderson meyakinkan semua orang kota ini akan aman sampai besok. Pada saat itu kepala stasiun kereta menyerbu masuk membawa telegram. Pesan tersebut mengumumkan bahwa penjahat Frank Miller yang dimasukkan ke penjara oleh Kane 5 tahun lalu karena meneror kota diampuni seminggu sebelumnya dan dibebaskan. 3 orang lainnya sedang menunggu Miller yang akan tiba dengan kereta siang di Hadleyville untuk membalas dendam ke Marshall. Kane melirik jam, sekarang jam 10.40. Henderson menyuruh pasangan yang baru menikah itu untuk segera meninggalkan kota. Jangan berhenti sebelum tiba di Carlsberg. Tapi mantan Marshal itu berpikir harus tetap tinggal. Karena bujukan mereka, akhirnya pasangan yang baru menikah itu segera meninggalkan kota, mengumpulkan kuda dan kereta untuk segera pergi. Dari jendela lantai 2 Hotel Flowers, deputi muda Harvey Pell menyaksikan kepergian mereka yang cepat dan menertawakan pacarnya yang berambut hitam, seorang pengusaha wanita pemilik salon setengah Meksiko, Helen Ramirez. Harvey mengatakan Kane tampaknya pengecut. Dia belum pernah melihat pencambuk kuda seperti itu dan tergesa-gesa. Helen pun berjalan menemui Sam dan memberitahukan bahwa Ben Miller ada di kota bersama 2 orang lainnya. I don't understand any of this. Well, I haven't got time. It's no good. I've got to go back, Amy. Why?
Beberapa mil meninggalkan kota menuju tempat yang aman, Kane berubah pikiran. Konflik batin dialaminya antara pergi dan kesetiaannya pada tanda kehormatan baratnya. Karena keputusan itu, bulan madu mereka ditunda sampai setelah pertarungan pukul 12 siang. Pukul 10.50, Kane masuk kembali ke Hidley Fall. Satukan cukur memperkirakan jumlah peti mati dengan Fred si pembuat peti mati. Di kantornya, istri barunya bertanya kepadanya tentang keputusan itu karena posisi Marshall bukan lagi tanggung jawabnya. Kane bersikeras menjelaskan bahwa karena dorongan moralnya membuatnya tetap tinggal. Frank Miller liar dan gila, oleh karena itu ia harus tetap tinggal untuk menghadapi pasukan Miller yang tidak beradab dan biadab itu. Kemudian Kane berharap mendapat wakil khusus yang dilantik dan teman-temannya yang membantunya. Ia tahu bahwa tindakannya menyedihkan bagi istri Quicknya dan bertentangan dengan agama dan kekerasannya. Amy dengan menantang memberinya ultimatum. Jika ia tidak mau pergi bersamanya, ia akan pergi sendiri dengan kereta api yang berangkat pukul 12 siang. Semuanya tergantung pada jam di tengah hari. Seiring berjalannya waktu, setiap menit penuh dengan ketegangan. Jam yang berdetak tanpa henti menuju malapetaka tengah hari. Banyak warga kota yang penakut, egois, dan pengecut pergi saat Miller muncul. Versi Metric, hakim yang menghukum Miller dan memimpin pernikahan Kane, meninggalkan komunitas. Kane menemukannya mengemasi barangnya untuk segera meninggalkan kota. Merekomendasikan agar Kane melakukan hal yang sama sambil mengingatkannya tentang ancaman di ruang sidang yang disampaikan Miller bertahun-tahun yang lalu akan membunuh mereka berdua. Dia mengilustrasikan dengan dua insiden sejarah di kota-kota yang menyerahkan kebebasan mereka kepada para tiran yang kembali. Pertama, diambil dari sejarah klasik Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, menceritakan tentang seorang tiran yang kembali dengan tentara bayaran untuk mengeksekusi anggota Liga Pemerintah. Warga kota tidak hanya membukakan gerbang, tapi juga berdiri sementara dia mengeksekusi anggota Liga Pemerintah. Kedua, dari pengalaman pribadi di wilayah barat 8 tahun sebelumnya, dia lolos dari kematian hanya dengan perantaraan seorang wanita biasa. Dia telah menjadi hakim berkali-kali di banyak kota dan masih berharap untuk hidup menjadi hakim lagi. Kemudian hakim itu menghadapkan Kane dengan keputusan bunuh diri dengan menatap ke kursi kosong tempat hukum dijatuhkan di mana Miller menyampaikan ancamannya bertahun-tahun yang lalu. At the hotel, maybe. Thank you. Oh, ma'am, this will take you to St. Louis. Thank you. Di stasiun kereta, Amy membeli tiket ke St. Louis. Ben Miller meliriknya dengan sikap mengancam. Dia diperingatkan kepala stasiun untuk menunggu di tempat lain seperti di hotel. Jam menunjukkan pukul 10.53. Di ruang deputi muda, Harvin sarapan bersama Helen. Terlihat dia sangat kesal pada Kane dan cemburu pada otoritas setelah gagal dipromosikan sebagai marshal. Wakil Kane, Harvey Pell, merasa kecewa karena Kane tidak mendukungnya sebagai pengganti Kane, tapi menyerahkan ke marshal yang tidak dikenal dari kota lain. Lebih jauh, Harvey merasa dirugikan dengan menuduh Kane menolaknya karena dia mungkin belum dewasa atau karena pacarnya saat ini Helen adalah kekasih Kane yang lama. Kane hanya menyangkal tuduhan kedua. Sekarang jam 11:02 menurut jam di kantor Kane. Kane ingin Harvey mendukung dan membantunya, tetapi tidak berdasarkan tawaran manipulatif Harvey. Ketika marshal tua itu menolak merekomendasikan wakil muda itu sebagai penerus, Harvey yang berhati lemah dan egois itu mengkhianati Kane. Dia berhenti, melepaskan lencana dan senjatanya. Sekembalinya Harvey ke Helen yang berambut gelap dan dewasa. Helen memperkuat kurangnya kepercayaan Kane kepadanya dan dengan tertawa menyuruhnya menghisap cerutu agar tumbuh dewasa. Harvey terus berceloteh mengatakan bahwa Kane membutuhkannya saat Frank Miller tiba. Helen mengusir Harvey. Dia marah karena berbicara dengan Kane tentang hubungannya dengan marshal itu di masa lalunya. Jam menunjukkan pukul 11:05. Khawatir akan kedatangan Frank Miller, Helen memutuskan untuk bernegosiasi dengan Ed Weaver untuk menjual bisnisnya. Amy telah kembali ke kota. Dia memasuki lobi hotel dan dengan sopan meminta untuk menunggu kereta siang di situ. Venal petugas hotel membolehkan dengan tatapan dingin. Sam memanggil Weaver yang tampak dari kelompok paduan suara di kebaktian gereja kota. Jam di kantor Marshall menunjukkan pukul 11:07.
Salah satu warga kota yang setia, Herb Baker, bersedia menjadi sukarelawan membantu Kane yang tertekan. Dia merasa berhutang budi kepada Kane karena telah membersihkan perbatasan. Waktu hampir habis dan tidak ada orang yang muncul untuk membantu mereka. Dalam pertemuan rahasia, Helen menawarkan toko depannya untuk dijual dengan harga wajar sebesar $2.000. Karena Weaver hanya mempunyai setengah dari jumlah tersebut, dia diizinkan untuk membayar sisa saldo dalam 6 bulan dan kesepakatan selesai. Dalam perjalanan ke hotel untuk berbicara dengan Helen Ramirez, Kane mengenali kereta Amy yang diparkir di depan. Berpikir dia telah mengevaluasi kembali kepergiannya, dia bersyukur melihat pengantinnya, tapi Amy ternyata tidak berubah pikiran, bahkan telah memiliki tiket. Di lantai atas, Kane berbicara langsung kepada mantan kekasihnya untuk memperingatkannya bahwa Miller akan datang. Sambil berkemas, dia menyarankan agar Kane keluar juga. Meskipun dia berempati, tapi dia pun menerima keputusan Kane untuk tetap tinggal. Kane keluar menuruni tangga melewati petugas hotel yang sedang mengatur jam dari pukul 11.10 ke 11.15. Istrinya berpaling saat ia lewat. Amy bertanya ke petugas hotel tentang Miss Ramirez. Petugas itu mengetahui bahwa Miss Ramirez pernah menjadi teman suaminya beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelumnya, dia adalah teman Frank Miller. Dan dengan jujur petugas hotel itu mengatakan bahwa bisnisnya menjadi lebih baik ketika Miller ada. Di stasiun, ketiga serigala terus menunggu. Colby meniup harmonika. Di kota, pukul 11.10, Harvey memasuki Ramirez Salon khusus pria untuk minum whisky di bar, kemudian duduk sendirian di meja. Ben Miller berkuda ke kota untuk minum, disambut hangat oleh bartender. Pukul 11.18, Kane kembali ke kantor Marshall, kemudian meninggalkan kantor. Sosok yang mengesankan itu melangkah ke Ramirez Salon. Ia bersua dengan Ben Miller di jalan keluar. Penjaga salon sudah memprediksi kematian Kane 5 menit setelah Frank turun dari kereta. Kane's dead 5 minutes after Frank gets off the train. I need you again. Now. Kehilangan kesabaran, Kane mendekat dari belakang dan meninju bartender rambut berminyak itu di rahang. Setelah meminta maaf, dia meminta deputi khusus seberapa yang ia dapat untuk melindungi kota, tetapi mereka tidak bersedia. Kane diingatkan bahwa segalanya berbeda ketika ia menangkap Miller bertahun-tahun sebelumnya. Ia memiliki 6 deputi tetap, masing-masing penembak terbaik. Marshall mengamati wajah-wajah yang tidak responsif dan bermusuhan dari para pengecut itu. Ia diejek dan ditertawakan saat pergi. Di rumah pribadi Fullers, teman baik Kane, mereka pun menolak untuk terlibat. Kane dibohongi oleh Mildred Fuller, istri Sam. Sam memaksanya berbohong kemudian bersembunyi saat menyuruh istrinya ke pintu. Di jalan menuju gereja, Kane dengan anggun menolak tawaran sukarela dari seorang lansia, pemabuk bermata satu, Jimmy. Kane mengatakan akan memanggilnya jika membutuhkan. Sementara itu di hotel, Harvey menemui Helen yang bersiap untuk pergi karena ketakutan pada Miller. Harvey dengan bangga mengatakan bahwa dia bisa menghadapi Miller kapan saja. Helen menjelaskan alasannya pergi soal kelangsungan ekonomi. Kane akan menjadi orang mati dalam setengah jam dan tidak ada yang akan melakukan apa-apa. Dan ketika dia mati, kota ini juga akan mati. Aku harus mencari nafkah, jadi aku pergi ke tempat lain, itu saja. Kembali ke Kane yang sedang berjalan mengumpulkan dukungan dari institusi kota lainnya, gereja. Ia menyela kebaktian minggu ketika pendeta membaca bagian Alkitab dari Maleakhi pasal 4. Pendeta bertanya apa yang penting hingga membawanya ke gereja karena ia tak sering datang dan menikah pun tidak di gereja. Kane pun mengaku bahwa ia memang tidak sering ke gereja. Bahkan ia tidak menikah di gereja karena istrinya adalah seorang Quaker. Tapi kedatangannya ini untuk meminta bantuan karena ada orang di sini. Ia pun menjelaskan apa yang terjadi dan ia membutuhkan banyak deputi khusus. Beberapa pria secara impulsif melangkah maju untuk menjadi sukarelawan, tetapi diganggu oleh Cooper, salah satu anggota gereja. Jones Henderson membersihkan gereja dari anak-anak agar mereka tidak menyaksikan pertengkaran anggota gereja dalam perbedaan pendapat mereka. Di stasiun, tampak rel kereta membentang jauh ke Cakrawala menjemput kereta siang datang. Kembali ke gereja, Coy menyalahkan politisi utara atas masalah yang terjadi. Telah menyelamatkan Miller dari hukuman gantung. Mereka bukan petugas perdamaian dan hal itu bukan pekerjaan mereka.
Ezra berdiri dan menegur pertemuan gereja yang terdiri dari orang-orang yang melayani diri sendiri dan pengecut. Jimmy Trumbull dengan marah mencelah Marshall karena membiarkan 3 pembunuh berkeliaran di jalanan dengan berani tapi tidak menangkap mereka. Tapi Kane menjawab ia tidak punya alasan untuk menangkap mereka karena mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada hukuman yang melarang mereka duduk di bangku stasiun. Salah satu umat perempuan yang kesal berdiri dan mencaci maki warga yang saleh dan munafik karena tidak mendukung masa depan perempuan dan anak-anak, membiarkan perempuan tidak bisa berjalan di siang bolong dan tak ada tempat yang baik untuk membesarkan anak. Ketika waktu semakin dekat, pendeta merujuk ke Alkitab yang mengatakan, "Jangan membunuh." Benar dan salah tampaknya cukup jelas, tapi jika meminta saya memberitahu orang-orang saya untuk pergi keluar dan membunuh, dan mungkin juga mereka akan terbunuh, saya minta maaf, saya tidak tahu harus berkata apa. Jonas Henderson menyimpulkan debat tersebut dengan memuji Kane. Ia adalah marshal terbaik yang dimiliki kota ini, jangan pernah melupakannya. Tapi baku tembak dan kekerasan juga akan menciptakan citra buruk bagi Heidelberg di utara, terutama untuk pertumbuhan keuangan dan dukungan investasi dari kepentingan bisnis utara. Maka, karena kebutuhan komersial kota untuk kepentingan pribadi dan pelestarian hubungan masyarakat, pengusaha terhormat Henderson menyarankan Kane, orang baik, pemberani, dan perkasa itu untuk meninggalkan kota demi kebaikan ekonomi lokal. Kane meninggalkan gereja dengan tangan kosong setelah mengucapkan terima kasih. Di luar, kelompok anak-anak berjuang bersama dalam tarik-menarik dan jatuh ke tanah. Tampak rel yang sunyi membentang ke cakrawala. Saat Kane yang ditinggalkan melangkah di jalan kota, ia bertemu dengan anak-anak yang bermain baku tembak dengan adegan seakan Kane tertembak. Marshall yang lelah itu pergi menemui mantan Marshall, Matt Howe, yang sudah tua, terbuang dan mengidap rematik. Tinggal bersama seorang wanita Indian di sebuah rumah dikelilingi pagar kayu putih. Howe yang sakit hati memberikan pendapat sinis tentang profesi masa lalunya sebagai penegak hukum. Kane merangkum penderitaannya kepada mentornya itu. Tidak ada warga kota yang telah ia lindungi bertahun-tahun yang mau membantunya dalam pertarungan. Kane yang tabah mulai memahami bahwa ia ditinggalkan sendiri. Howe menanggapi secara realistis tentang penduduk kota yang apatis dengan alasan masing-masing. Ia meminta nasihat dari pensiunan mantan mentornya apa yang harus dilakukan. Howe menyarankan agar Kane pergi untuk menghindari kematian bunuh diri. Jam di dinding menunjukkan 17 menit menuju tengah hari. Amy masih mengenakan pakaian pengantin putihnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Kane pada Nyonya Ramirez yang berpakaian gelap di kamar hotelnya di lantai atas. Dia memohon dijelaskan tentang hubungan antara wanita lain dan suami barunya. Helen menjelaskan bahwa dia tidak dapat membantu, bahwa hubungannya dengan Kane telah lama berakhir dan dia akan berangkat dengan kereta siang yang sama dan menyarankan Amy tetap berada di samping suaminya. Amy, seorang Quick yang bertobat, menjawab bahwa dia telah melihat banyak kekerasan dalam hidupnya. Ayah dan saudara laki-lakinya ditembak mati. Istri muda Kane tidak dapat memahami tanda kehormatan suaminya. Namun demikian, beberapa saat kemudian Helen dengan tegas menasihati Amy bahwa dia harus mendukung suaminya yang kesepian dalam segala keadaan. The boy with the tin star. Di bar, Harvey minum untuk meningkatkan keberaniannya, tetapi bartender mengejeknya dengan sebutan bocah lencana bintang. Segera setelah itu, di kandang kuda, Harvey memaksa Kane untuk menyerahkan tugasnya dan menyelamatkan hidupnya. Dia bersikeras bahwa Kane yang wajahnya berkeringat itu sebaliknya menunggang kuda dan pergi menghindar dari pertarungan. Tetapi Kane berpikir dia tidak akan mundur. Harvey memaksanya melakukan perkelahian dan Kane terluka tetapi akhirnya mengalahkan Harvey dan menjatuhkannya. Di toko tukang cukur kota, 8 menit menuju tengah hari, wajah Kane dibersihkan saat ia mendengar suara palu di belakang. Kane memberitahu tukang cukur bahwa ia sangat mengharapkan peti mati yang sedang dibangun Fred di belakang. Kembali ke stasiun dari sudut rendah, rel kereta tampak kosong membentang dan mengecil di kejauhan. Hampir pukul 12 kurang 5 menit, Kane kembali ke kantornya di mana warga kota, Herb Baker,
telah menunggu siap menjadi sukarelawan untuk membantunya. Ketika diberitahu bahwa tidak ada anak laki-laki lain yang membantu, Herb mengundurkan diri mengingat ia punya istri dan anak. Kane menyuruhnya kembali ke rumah. Kane menundukkan wajahnya ke meja kantor, tampak menangis sesaat sambil mengepalkan tinjunya. Tapi ia disela sukarelawan lain, seorang remaja berusia 14 tahun, anak laki-laki yang mengklaim usianya 16 tahun. Kane menolak bantuan. Kane bersiap untuk baku tembak dengan mengisi senjatanya dengan peluru. Pada pukul 12 kurang 4 menit, penjahat yang kasar di stasiun kereta juga memeriksa senjata mereka. Ketegangan, ketakutan, dan frustrasi nampak di wajah sedih Kane. Marshal Kuyu duduk menulis surat wasiat terakhirnya. Suara jam di latar belakang berdetak pelan. 2 menit menjelang pukul 12, bandul jam dalam jarak dekat berayun bolak-balik. Keheningan yang kusut secara bersamaan terlihat di depot kereta, di bangku gereja, di bar, di sekitar kota, di rumah Fuller dan Howe, dan di hotel, serta di kursi saksi yang kosong di mana Miller mengancam akan membalas dendam, diselingi oleh peluit kereta siang yang terdengar dari jauh. Kane telah memutuskan bahwa pertarungan itu adalah tantangan yang dipilih untuk dihadapi, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Ia menempatkan surat wasiatnya dalam amplop tertutup, tertulis, "Untuk dibuka jika saya mati." Sikap terakhirnya yang manusiawi sebelum menemui takdirnya di jalan dengan para bandit adalah membebaskan Charlie, pemabuk di kota itu, dari sel penjara tunggal kantor. Di depan, mata Kane melihat ke seberang jalan yang lengang. Tatapannya mengikuti perjalanan Helen dan Amy yang berbagi tumpangan kereta kuda ke stasiun. Mereka berkendara tanpa suara melewatinya saat ia berdiri sendirian di jalan. Di stasiun saat naik kereta, Helen memperhatikan kedatangan Frank Miller. Orang-orang bersenjata itu pun memulai perjalanan konfrontatif mereka menuju kota. Di jalan utama Hadleyville, Kane dikhianati dan kesendirian, mengamati dan berjalan di jalan-jalan sepi kota hantu menuju tempat pembantaian. Tidak ada orang di sana untuk mendukung dan datang membantunya. Terlihat sosok Marshall yang kesepian, ditinggalkan, dan ketakutan membuatnya terlihat kerdil di antara bangunan kota. Ia adalah seorang pria kesepian yang dipaksa untuk menghadapi takdir dan masalah yang nyata. Tidak sabar dan tidak dapat mengendalikan keinginannya, Ben Miller menghancurkan jendela depan toko untuk mencuri topi wanita dan mengikatnya di pinggang. Setelah mendengar bunyi itu, Kane bersembunyi dengan sabar menunggu. Saat mereka lewat, ia memanggil mereka, "Miller." Mereka melepaskan tembakan. Yang pertama dieliminasi Kane adalah Ben Miller. Ketika Amy mendengar suara tembakan pertama, dari kursi keretanya dia bangkit dan bergegas menuju kota saat kereta berangkat. Cinta dan kekaguman pada suami barunya memaksanya untuk berdiri bersama suaminya. Di depan kantor pengadilan tempat dia menikah sebelumnya, dia menemukan mayat Miller dengan pistol di sisinya. Menggunakan taktik tabrak lari, Kane mundur ke kandang, dan dari gudang jerami ia membunuh Colby. Frank Miller membakar kandang, memaksa Kane keluar. Kane melarikan diri dari gudang dengan menunggang kuda sambil tiarap, tapi dia tertembak di lengan kiri. Dengan lemah ia masuk dan berlindung di tempat pelana. Di seberang jalan, di kantor Marshall, Amy mendengar suara tembakan. Pierce dan Miller berpisah ke arah yang berbeda untuk melakukan penyerbuan dengan baku tembak yang mematikan. Miller menembak dari jalan sementara Pierce berputar-putar dan menembak ke arah Kane dari sisi kantor Marshall. Kane mengintip dari balik pecahan kaca jendela. Dengan 2 pistol yang kehabisan peluru, Pierce ditembak di belakang melalui jendela pecah lainnya oleh Amy. Istri Kane adalah satu-satunya yang mempertaruhkan nyawanya, mengesampingkan keyakinannya untuk membunuh salah satu bandit untuk melindungi suaminya dan menyelamatkan hidupnya. Miller memasuki pintu belakang kantor dan meraih Amy, menahannya sebagai sandera. Dia mengancam akan menembak Amy kecuali Kane keluar di tempat terbuka. Miller memegang erat Amy di depannya, menuntut agar Kane melempar senjatanya untuk menyelamatkan Amy. Kane membuka pintu dan melangkah maju dengan pistol di sisi kanannya. Saat itu juga dengan liar, Amy mengulurkan tangan dan mencakar bebas ke wajah Miller. Miller mendorongnya ke tanah. Terganggu dalam waktu singkat itu, Kane menembak 2 kali dan membunuh Miller.
Kane membantu pengantin perempuannya yang pemberani bangun dan mereka berpelukan di tengah jalan. Saat penduduk kota mulai keluar dari samping, mereka berkumpul dan melihat pasangan itu dalam diam. Tidak ada waktu untuk perayaan kemenangan. Kemenangan mereka hampa. Kane membantu Amy menaiki kereta mereka yang dibawa remaja laki-laki yang setia. Kemudian dengan jijik ia melihat sekeliling, meraih lencana, melepasnya, dan dengan menghina menjatuhkannya ke jalan yang berdebu, kemudian berbalik dan pergi. Diam-diam tanpa melihat ke belakang, Kane dan Amy pergi menjauh dari komunitas penonton yang lemah dan berubah-ubah di kota Hadley Falls yang diselamatkannya, dan film pun berakhir. Kita belajar dari film ini tentang kesetiaan dan pengkhianatan, loyalitas dan tanggung jawab sebagai seorang marshal ditunjukkannya. Bahkan ketika semua orang meninggalkannya, ia tetap teguh meskipun tak terhindarkan tindakan itu akan mengorbankan nyawanya. Film ini meraih 4 piala Oscar dan 3 nominasi. Sampai di sini dulu Bioskoper. Terima kasih sudah nonton Bioskop Jadul. Kita jumpa lagi di film berikutnya.